Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna syani'aka huwal abtar.
setelah menunaikan sholat, menegakkan dalam kehidupan sehari-hari, maka para ulama sepakat puncak ibadah yang paling tinggi, yang paling agung adalah menumpahkan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ini menjadi bagian dari keyakinan kita dalam rangka menunggu panggilan Allah. Selain panggilan haji, yang paling pasti adalah panggilan kematian. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri muslim kepada Allah. Dan pembuktian takwa di 10 hari teragung ini, di puncaknya di Arafah dan kemudian sholat Idul Fitri, adalah berkurban. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari terus mengagungkan Allah sejak awal Zulhijjah tanggal 1 sampai nanti tanggal 13. Salah satu sunnah yang sedikit terlupakan adalah bertakbiran sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah. Dan setiap saat sambil mengisi kegiatan termasuk berkurban, agungkan Allah, bertakbir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, mohon maaf yang kami hormati segenap pengurus TCM Purwasari dan Desa Lambitan. Segenap rasa yang penuh dengan kebanggaan bahwa salah satu dari komitmen Muhammadiyah untuk membangun negeri ini adalah dengan cara terus menggerakkan program-program yang berdampak, termasuk salah satu yang besar dampaknya adalah berkurban. Bapak Ibu rahimahullah, syariat kurban ini kembali mari kita renungi dan kita hayati. Dan tentunya seperti yang kami bacakan di awal tadi, dan setiap hari kita akan membacanya seterusnya sampai akhir zaman selama menegakkan sholat, tentang sholawat yang paling dicinta oleh Rasulullah adalah sholat Ibrahimiyah. Dan Ibrahim adalah tokoh utama dalam memberikan keteladanan pengorbanan ini. Bapak Ibu, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dari keluarga Ibrahim dan semoga kita bisa meneladaninya. Pertama, Ibrahim sebagai seorang manusia biasa sejak muda, ini untuk anak-anak muda ya, untuk para generasi muda. Satu yang paling penting keteladanan yang bisa kita contoh kepada Ibrahim adalah cara berpikirnya memandang kehidupan. Dia setiap hari selalu bertanya, selalu mencari makna kehidupan dan ingin mengenal Allah lebih dekat. Dan itu dibuktikan oleh Ibrahim ketika dia mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ini apakah Tuhanku? Ini apakah Tuhanku? Nah, singkat cerita, Ibrahim akhirnya menemukan. Ketika itu ada bulan, bintang, tenggelam gitu kan. Tapi Ibrahim tidak meyakini bagaimana mungkin Tuhan hilang di tengah gelap malam atau kemudian hilang ketika sinar matahari. Intinya adalah anak-anak muda, generasi muda, ayo setiap hari memperbaiki cara pemahaman kita kepada Allah, ma'rifatullah. Dengan begini satu-satunya kita
dengan tega mengolok-olok anak-anak Palestina yang harusnya saudara kita doakan, kita bantu, malah diolok-olok dan dijadikan bercandaan. Ini bukti stunting akalnya, kurang gizi dari akalnya, kurang gizi dari ruhnya dan juga jiwanya. Di Indonesia ini ada lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Justru yang paling penting adalah membangun jiwa. Jangan sampai stunting sehingga kemudian salah berpikir dalam melihat kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Inilah yang ditandangkan oleh Ibrahim. Sebagai generasi muda, ayo terus mengenal Allah sehingga kemudian semakin baik cara kita berkehidupan. Yang kedua, Ibrahim sebagai seorang suami yang memiliki istri Sarah dan Hajar diuji dengan konflik rumah tangga. Sebagai seorang manusia tentu Ibrahim tidak mudah. Namun yang paling penting, Bapak Ibu Ayah Bunda, setiap ada konflik yang dihadirkan oleh Allah, jangan jadikan konflik itu sebagai alasan untuk bertengkar, ujungnya berpisah. Indonesia ini sudah terlalu banyak masalah yang akarnya ada di keluarga. Dulu 10 tahun yang lalu kami mengaji dengan Ustaz Bahtiar Nasir. Di antara 10 pasang, satunya bercerai. Hari ini Bapak Ibu, 3 pasang, satunya bercerai. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini berapa pasang? 100 pasang, ada kemungkinan persentase secara global umum nasional 30%-nya cepat atau lambat dia akan bercerai. Ini bukti bahwa rumah tangga Indonesia mengalami kerentanan yang sangat mengkhawatirkan. Mari contoh Ibrahim, meskipun ada konflik, bahkan sampai Siti Sarah bersumpah, aku akan potong Hajar menjadi 3 bagian, tapi tidak menjadikan penyebab Ibrahim menceraikan Sarah. Tidak menyebabkan Siti Hajar kemudian berontak dan menggugat cerai. Saya nggak terima digituin sama Sarah. Tidak. Mereka yakin konflik yang dihadirkan adalah untuk menguatkan rumah tangganya. Dia yakin konflik ini hadirnya dari Allah dan tujuan Allah adalah untuk memberikan pahala dan juga menghapuskan dosa-dosa dan memuliakan rumah tangga. Justru dengan kokohnya keluarga ini akhirnya Ibrahim diberikan taufik untuk menghijrahkan Hajar, kemudian pindah ke lembah yaitu Mekah yang kering dan tandus itu, dan akhirnya terjadilah syariat haji. Syariat haji yang mulia sampai hari ini ribuan tahun diwariskan dari konflik rumah tangganya Ibrahim. Ini adalah contoh betapa kita sebagai seorang yang beriman, Bapak Ibu, bertahan, bersabar, hadapi rumah tangga dengan sebaik-baik ahsanul amalan. Jangan jadikan pertengkaran penyebab iblis dan setan ketawa terbahak-bahak melihat rumah tangga kita kemudian bermasalah bahkan berpisah-pisah. Ini menjadi faktor terbesar mengapa umat Islam hari ini dibantai, saudara-saudara kita dibantai, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Tidak bisa, karena lemahnya akar dari peradaban bangsa, yaitu dari keluarga. Maka yuk kita teladani Ibrahim sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, agar kita dimampukan untuk mendapatkan taufik dan hidayah sehingga mendapat balasan surga insyaallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian teladan yang terakhir yang bisa kita contoh dari Ibrahim adalah dia sebagai bapak. Meskipun jauh di mata Ismail di lembah Mekah, Ibrahim di Palestina. Ibrahim dan Sarah itu rumah tangganya tinggalnya di Palestina, Bapak Ibu. Jaraknya 1000 kilo atau 1000 mil lebih. Setahun sekali ketemu. Tapi tidak menjadikan Ismail stunting akalnya, tidak
menjadikan Ismail stunting jiwanya, tidak membuat jadi penyebab Ismail kurang perhatian ayahnya, tidak. Meskipun 1 tahun sekali bertemu, Ibrahim tetap bisa memberikan haknya sebagai seorang ayah, bahkan meneladaninya, bahkan dibuktikan dengan syariat kurban. Ketika Ismail diberikan kabar, nah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih kamu. Marwah itu apa pendapat kamu? Nah, ini bukti anak dan ayah harus dialog, Bapak. Jangan karena kita ayah maksa-maksa anak dulu, nggak boleh. Anak harus diajak dialog, ngobrol, sehingga mendapatkan keteladanan. Akhirnya Ismail menjawab, ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Semoga aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini bukti pendidikan, walaupun terpisahnya antara suami dan istri jauh, tapi Hajar berhasil mendidik anaknya untuk tetap mengagumi ayahnya dan kemudian mematuhi, menghormatinya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita mawas diri, insyaf, introspeksi. Sudahkah kita benar menjalani kehidupan meneladani para nabi kita? Semoga Allah memampukan kita dan mengampuni segala dosa kita. Insya Allah kami berkomitmen ada gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Semoga nanti bisa saling bersinergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bihi wa bima kuntum min ayati hadis wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ala sahabati ajma'in wa litabi'in wa tabi'in ila yaumiddin ila hasan yaumiddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasradin, Allahumma ansur man nasradin, Allahumma ansur man nasradin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan.